Pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar masih terus berlangsung di tengah memburuknya kondisi kabut asap. Dan berikut penelusuran Adi Mulia dan Ari Nugroho di Kalimantan Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih terus menyelidiki sejumlah perusahaan yang diduga membakar lahan dan hutan demi memperluas atau membuka lahan baru. Salah satu daerah yang kami temukan adalah di kawasan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Di kawasan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saya menyaksikan bekas terbakarnya sebuah lahan yang bukan lahan biasa. Ini kayu-kayu yang bisa Anda saksikan atau yang saya pegang saat ini adalah bukan kayu kecil. Ini berarti memang terjadi pembakaran di kawasan hutan yang cukup lebat begitu ya. Ini hutan gambut dan kita bisa lihat ada pendatang baru di sini. Ada pendatang baru di sekitar 30 hektar kawasan yang baru saja terbakar ini. Kita bisa melihat di sini ada pendatang baru yang saya maksud adalah pohon atau bibit kelapa sawit dan usianya sekitar 1 tahun. Dan harga bibit kelapa sawit ini juga tidaklah murah. Ini artinya memang bukan orang biasa atau bukan petani kecil yang bisa menanam sekitar 150 batang atau 150 pohon bibit kelapa sawit per 1 hektar. Sementara ini ada sekitar 30 hektar. Dan memang kelapa sawit bisa tumbuh dengan kerakusan yang luar biasa terhadap unsur hara. Jadi pembakaran lahan seperti bekas-bekas kebakaran lahan yang ada saat ini itu akan menjadi makanan yang sangat-sangat atau nutrisi yang sangat-sangat baik untuk tumbuh kembangnya kelapa sawit. Belum lagi kelapa sawit akan tumbuh dengan menyerap sumber air yang sangat-sangat banyak. Dalam keterangannya, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani, menyatakan sudah menerapkan sanksi administrasi terhadap 3 perusahaan yang izinnya dicabut, 7 perusahaan yang dibukukan izinnya, dan 4 yang diberikan peringatan. Jadi ke-14 perusahaan ini kita sudah berikan sanksi. Tentu kami harapkan ada efek jera, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi pihak-pihak lainnya. Kenapa ada efek jera? Di samping kami cabut izinnya, kami bekukan izinnya, akan berikan sanksi paksaan pemerintah. Lahan-lahan yang terbakar itu harus diserahkan kepada negara. Ya, kami sedang lakukan. Dan apabila kami memang temukan adanya penanaman pohon sawit ya, di lokasi-lokasi yang baru saja terbakar atau dalam beberapa waktu ini, kami akan lakukan tindakan hukum secepatnya kepada mereka-mereka ini, baik yang berada di lahan persorangan maupun di lahan milik korporasi. Sementara itu, Rasio Ridosani menyatakan jika meskipun pada akhirnya para perusahaan ini mampu lolos dari sanksi administrasi, maka mereka akan tetap mengambil langkah hukum penerapan status pidana atau perdata. Tim Liputan, Metro TV.